Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan melanjutkan materi selanjutnya yaitu chapter 13 ya. Chapter 13 terkait tentang penyimpanan data yang ada di Linux. Nah, di awal kita sudah pernah membahas tentang file system hierarki ya, hierarkinya file system. Ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah home directory ya. Oh, sebentar nih. Oke. Jadi di sini untuk penyimpanan data itu Linux ada beberapa macam ya. Jadi bisa disimpan dimanapun sama seperti Windows. Ya, akan tetapi defaultnya ada di home ya, ada di directory home usernya. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang file system hierarki ya, standarnya yang ada di Linux, yaitu mulai dari file system yang ada di slash, kemudian beberapa file system direktorinya ya, direktorinya. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, file system utamanya itu ada di ini. Di directory root. Nah, ini adalah file system utama yang ada di Linux. Ada di directory bin, ada dev, kemudian ada home, ada boot, etc, lib, ya dan sebagainya. Nah, ini ya sama saja ketika kalau kita bicara di Windows ya, di Windows itu kan ada di C Windows, nanti di C-nya sendiri ada download, kemudian ada picture, ada video dan sebagainya ya. Nah, ini adalah direktori sistem yang ada di Linux. Ketika nanti ini terhapus, maka sistem Linux itu akan menjadi crash. Ya. Nah, yang pertama bicara terkait proses ya. Proses ini kalau kita di Windows itu bisa kita lihat di text management, text manager ya. Kalau kita lihat di text manager itu kita bisa melihat prosesnya ya, kita bisa melihat proses. Bentar. Kita bisa melihat proses di text manager. Nah, ini ya. Sama saja sebenarnya ini ya dengan yang ada di sini, cuma ini memang basisnya itu adalah CLI. Jadi ya seperti ini tampilannya. Sebenarnya di Linux juga ada sistem GUI-nya, kita bisa melihat proses seperti yang ada di Windows secara grafis seperti ini. Nah, untuk proses itu direktorinya dia disimpan di direktori yang namanya proc. Direktori proc. Direktori proc ini adalah direktori yang menyimpan informasi terkait proses yang berjalan. Nah, ini ya. Di mana di direktori proc ini semua proses yang berjalan itu disimpan ya sesuai dengan jenis proses tersebut. Misalkan kemarin ada CPU info ya yang terkait masalah informasi terkait CPU ya. Hardware-nya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, beberapa perintah-perintah yang biasanya digunakan untuk menginisiasi proses ya, untuk melihat proses itu ada beberapa macam ya. Nah, di dalam direktori proses ini ada beberapa konten atau isi ya, yang istilahnya itu yang sering berjalan yang digunakan terkait kernel ya. Kernel itu adalah core-nya sistem operasi. Jadi kalau
kernelnya itu mati, maka sistem operasinya ya tidak bisa berjalan karena ini adalah istilahnya core-nya, ya, intinya dari sistem operasi. Nah, ada beberapa yang terkait dengan proses, itu ada directory proc, kemudian CMD line ya. Sini ada CMD line. Nah ini file ini ya. Ini adalah informasi yang terkait ya. Bisa kita lihat di sini ya. Proc CMD line. Oh, ini nggak bisa kayaknya. Kita harus ke root ya. Nah, kalau kita mau menjalankan perintah ini, kita menggunakan root. Nah, kita harus berada di root super user untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di situ. Ya. Proc, kemudian cm. Oh, itu nggak bisa dia. Usernya harus jadi root. Ya. Oke. Cat dengan perintah cat, kemudian proc sys net IPv4 proc sys, nggak ada ini. Kita lihat di sini aja. Cat proc, kemudian direktorinya sys net IPv4 ICMP co normal. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat status yang ada di, kalau kita ada koneksi ya, ICMP itu menggunakan ping ya, menggunakan protokol. ICMP itu protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan ping 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 C1. C1 apa CL ini ya? C1. Oh ya, C1 bukan CL. Nah, biasanya proses-proses ini ya, ketika kita menjalankan proses itu disimpan ke dalam direktori yang terkait atau file-file yang terkait di dalam proses. Jadi proses ini khusus menyimpan data-data proses yang ada di sistem operasi. Nah, kemudian ada proses PID ya. PID itu adalah proses ID. Biasanya kalau kita melihat proses itu menggunakan perintah PS ya, PS-AX. Nah, di sini akan terlihat proses-proses yang sedang berjalan. PID ini adalah nomor proses ya, proses ID, nomor berapa yang berjalan dan sebagainya. Ya, kemudian ada ini yang istilahnya itu yang dijalankan tadi ya, proses atau perintah, nanti akan kelihatan di sini. Nah, di sini ada proses-proses yang berjalan.
PID-nya nomor berapa dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin mematikan proses, sama seperti kalau kita di task manager ya, kita end task, ya kita pilih prosesnya, kita end task. Cuma di sini kan kita melihatnya adalah hanya PID-nya. Jadi yang kita apa namanya? Kita matikan itu adalah PID-nya ini, proses ID-nya. Ya, jadi dimatikan. Nah, di sini ada proses ya, ada init kemudian login, ada rsyslog, ada cron, ada sshd, ya ada named, ya. Ini adalah proses bawaan yang sudah berjalan default-nya, ya, default-nya. Berjalan secara default. Nah, ini kita melihat proses ya dengan menggunakan perintah ps, ya. Banyak sekali ya optionnya. PS saja juga bisa, ya. Kemudian PS min forest. Nah, ini adalah hierarki ya. Ini hierarki. Jadi sudo ini dia hierarkinya dari ini. Dari sudo, kemudian su, bas, kemudian dia menjalankan perintah pas ini, PS. Ya. Nah, kemudian ada perintah PS aux, ya. PS. Nah, ini untuk melihat perintah atau proses yang sedang berjalan secara komplit ya. Siapa yang menjalankan, kemudian nomor prosesnya berapa, CPU yang digunakan berapa, memorinya berapa, sama seperti kalau kita menggunakan task manager ya. Nah, ini performan ya, statusnya dan sebagainya, penggunaan CPU, memorinya ya. Kemudian besarnya ya. Kemudian ini apa namanya? TTY itu terminal ya, terminal yang kita gunakan untuk masuk ke sini. Kemudian startnya kapan, mulainya, ya, command-nya apa? Di sini ada command-nya bus, sudo subus dan sebagainya, sul yang kita lakukan saat ini. Ya. Kemudian ada beberapa lagi, yaitu ps min ef. Ya. Ini sama, ya. Tapi yang komplit, yang paling komplit ini adalah ini PS aux ya. PS aux ini adalah untuk melihat proses secara komplit. Ya. Nah, kemudian untuk melihat proses-proses tertentu kita gabungkan dengan perintah lain, yaitu menggunakan perintah grep ya. Soalnya kita lihat perintah sudo. Nah, di sini akan kelihatan. Oh, ternyata sudo ini dijalankan dengan PID-nya 65. 65 PID-nya. Nah, untuk melihat proses di real time, ya, real time itu waktu realnya menggunakan perintah top. Perintah top. Nah, ini ya. Ini real time. Perintah secara real time, mana yang berjalan dan sebagainya. Ya. Nah, untuk mematikan kalau di sini itu menggunakan K ya. Anda klik K, kemudian mana yang mau dimatikan, ya, tinggal diketikkan saja PID-nya, ya, 141 misalnya. 141 adalah perintah top yang kita jalankan. Nah, maka dia akan keluar. Ya. Jadi untuk mematikannya tinggal ini,
tinggal dimasuk ke sini. Ya. Ini terkait proses. Ya. Kemudian memori, ya. Memori seperti yang kita ketahui kalau Anda sudah mempelajari tentang hardware software komputer, memori itu adalah menyimpan proses sementara. Jadi proses yang kita jalankan sementara ini, contohnya saya membuka ini ya, membuka aplikasi ini sementara disimpan di RAM. Nah, ketika nanti karena RAM itu sifatnya kan volatil ya, ketika nanti listrik mati atau di restart maka memorinya akan hilang. Ini RAM. Sifatnya adalah volatil. Volatil itu ketika tidak ada aliran listrik, maka dia akan hilang. Atau RAM itu kan random access memory, ya, di mana di situ proses-proses yang berjalan. Nah, contohnya ini ya, task manager ini adalah disimpan di RAM dulu, ya. Ini memori, maka dia menggunakan memorinya berapa yang digunakan, ya. Ini adalah proses-proses. Ya. Nah, ketika komputernya kita restart dan sebagainya, maka nanti prosesnya akan hilang lagi. Ya. Jadi sebelum dieksekusi oleh CPU, maka proses itu ditampung di RAM dulu. Ya. Jadi kan dulu di hardware software kan Anda pernah mempelajari bagaimana proses sebuah perintah itu dieksekusi, ya, mulai dari input, ya, kemudian proses dan outputnya. Itu kan ada ya di situ ya. Nah, memori ini dia menyimpan proses sementara sebelum dieksekusi oleh CPU. Ya, sebelum dieksekusi oleh CPU. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya kill misalkan ya. Nah, ini kan hilang prosesnya. Ya. Jadi dia sudah tidak menggunakan memori, ya, tidak menggunakan CPU-nya lagi. Ya. Nah, untuk melihat memori kemarin sudah pernah ya, pertemuan kemarin untuk melihat memori menggunakan perintah free. Ya, itu memori yang digunakan berapa, ya, total memori, jumlah total memorinya yang digunakan berapa, yang free berapa, share berapa. Ini biasanya hardware yang sifatnya on board itu dia adalah share memori, share dengan memorinya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau di sini ada performance, ya, kemudian Anda lihat cek memori, di sini kan kelihatan, ya, available, ya, available-nya berapa, ya, kemudian yang digunakan berapa, ya, totalnya ada berapa, total memorinya di sini, ya, ini 32 gigabit DDR3, yang digunakan ada 5 giga, available-nya 26 giga, ya, cache memorinya 3 dan sebagainya. Kemudian bisa digabungkan dengan perintah yang lain, free min s. Min S10. Ya, sama ya. Ini penggunaan memori diupdate ketika setelah 10 detik ya, setiap 10 detik. Jadi min S itu untuk melihat penggunaan memori setiap 10 detik. Ya, ini berhubung tidak ada aktivitas berarti ya tidak ada penggunaan yang lebih ya. Ya. Ini ya. Ini total ya, tadi sudah saya informasikan bahwa total memori ini adalah total memori fisiknya, ya, kemudian penggunaannya berapa, free berapa, ya, share-nya. Share memori ini biasanya digunakan untuk ketika ada
hardware yang menggunakan memori di mana dia onboard memorinya, ya. Kemudian swap kemarin kita sudah sudah kita terangkan juga swap memori. Swap memori ini adalah kapasitas hard disk, ya, atau hard disk yang digunakan dijadikan menjadi memori. Ya, tujuannya adalah untuk membantu RAM. Ya, ini biasanya kan dulu itu kalau komputer zaman dulu itu kan RAM-nya cuma sedikit. Ya, untuk mengakalinya biar tidak lambat, maka dibantu menggunakan hard disk, di mana hard disk tersebut nanti disetting digunakan untuk RAM, yaitu namanya swap ini. Kalau di Windows itu namanya virtual memory. Kemudian ada beberapa log file, ya. Log file ini adalah log file ini menyimpan proses-proses yang ada yang sedang berjalan, ya. Itu ada beberapa file, contohnya bootlog, ini dia menyimpan log-log yang ada pada waktu proses booting, ya, ada masalah atau tidak, ya, ada error atau tidak. Cron ini adalah menyimpan log dari daemon itu apa ya? Server virtual. Kemudian ada dmesg, ya, ini digunakan untuk message, menyimpan pesan-pesan yang ketika sistem di booting, ya, ada mylog, menyimpan log pada server mail, ya. Kemudian ada syslog juga, ada message digunakan untuk menyimpan log sistem, ya. Kemudian ada secure, kemudian ada jurnal, ya, digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem core-nya. Kemudian ada zorg dan nullog, ini digunakan untuk menyimpan log dari X Windows-nya atau GUI-nya. Kemudian kernel message, ya, kernel message ini istilahnya itu informasi yang terkait dengan sistem operasinya. Misalkan ada error yang ada di sistem operasi, maka dia akan disimpan, ya. Oh, ini enggak ada, ya. Di mesh. Oh, balik. Operation not permitted. Nggak bisa ini. Isi dulu. Main. Rootnya tadi apa ya? Netlab 1, 2, 3. Di mesh. Operation not permitted. Kenapa nggak diizinkan ya ini? Padahal sudah root ini, harusnya bisa ini. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini adalah file sistem hierarki yang pernah kita kita bahas di pertemuan awal, ya. Ada root, kemudian ada bin, ada boot, ada dev, ada etc, ada home, ada lib, ada dan sebagainya, ada mnt dan sebagainya. Ini adalah sistem hierarki di mana masing-masing mempunyai isi sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan fungsinya. Ya, bin ini biasanya berisi perintah-perintah, ya. Kemudian ada juga sbin itu juga perintah-perintah sistem, ya, ada sys. Kalau di Windows itu kita bisa melihat di sini, ya, C Windows ini, ya, C Windows. Nah, ini
Ini adalah hierarki file sistemnya Windows, ya. Di mana di sini ada add-in dan sebagainya. Kalau ini nanti misalkan hilang atau dimatik atau di del, maka sistem Windows-nya akan error. Ya. Sama dengan ini, maka file sistem ini tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh hilang. Nah, ini beberapa direktori yang di dalamnya ya, file system. Ada yang pertama adalah user home directory. User home directory ini defaultnya adalah di directory home. Istilahnya itu kalau di Windows itu ini ya, directory Windows user. Nah ini. Kalau di Linux itu home, kalau di Windows itu directory Windows user, ya, C user. Ya. Nanti di situ ada nama user, ya, ini juga sama, ada nama usernya ini. Ya. Kemudian ada perintah-perintah yang bisa dijalankan user, itu ada sbin, ada bin, ada usr bin, ada usr local bin dan sebagainya. Kemudian ada direktori yang terkait dengan perintah-perintah yang harus dijalankan oleh root, ya, super usernya. Ya, di sini ada sbin, ada usr bin dan sebagainya. Kemudian ada usr lokal, application sbin. Pokoknya yang sbin, ya, sistem bin ini ya hanya bisa dijalankan oleh root-nya, ya, oleh super user. Oke, kita lihat di sini ya. Penggunaan perintah ps ya. Tadi sudah kernel dan proc ya. Sini sudah tadi ya. Kita harus masuk ke ini super usernya ya. Kemudian ls min proc tadi sudah untuk mengetahui isi dari direktori proc ya, direktori proc-nya. Kemudian kita melihat ya menggunakan perintah cat proc, kemudian satu cmd line. Oh, ini kurang. Sbin init ya. Kemudian kita lihat ps main p1. Nah, ini. Sbin init ini untuk menjalankan ya. Jadi yang dijalankan di awal ini defaultnya ini ada di 1, kemudian 10, 14 ini adalah PID proses ya, PID proses ini. PID prosesnya. Ya. PID tadi proses ID ya, proses identitasnya, proses identitas. Cat, kemudian proc cmd line. Nah, ini adalah yang digunakan untuk kernel ya. Boot image-nya, nama image-nya ya. Kemudian di sini ada keterangan root ya, usernya root dan sebagainya, user ID-nya sekian sekian sekian. Ya, ini terkait dengan kernel ya, kernel yang digunakan untuk booting ya, digunakan untuk booting. Nah, di sini kita akan mencoba mematikan proses ya, menghidupkan dan mematikan proses. Kalau menjalankan proses ya tinggal dijalankan saja prosesnya apa sih. Kita misalkan mau ngeping ke
localhost, ya, kemudian kita simpan ke dev 0. Oke. Kita tambahkan dan. Nah, ini adalah ID-nya. Kita lihat PS-nya AX ping ya. Tadi kita ini PID-nya itu ping itu adalah 96. Ini ya. Ini. Pada waktu kita menggunakan perintah ping. Ya. Kemudian perintah job juga, job, perintah job. Nah, ini ya, jobs-nya tadi ini ya, yang berjalan saat ini ya, tadi yang berjalan. Jadi ini jobs ini adalah apa namanya? Yang berjalan saat ini. Ya, yang berjalan saat ini di terminal ini. Oke, misalkan ini kita jalankan ulang ya. Kita jalankan ulang. Nah, ini berbeda lagi. Jadi yang tadi 96, sekarang sudah 98. Nah, ini ada dua. Ya, ada dua yang dijalankan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ya. Penambahan, istilahnya ini yang sedang berjalan, ini dimatikan. Ya. Kemudian FG itu adalah foreground. Foreground itu adalah proses yang tadi dijalankan pertama, ya, yang saat ini jalan. Apa namanya? Yang dijalankan saat ini, ya. Kalau yang background itu adalah proses yang dijalankan belakangan yang tadi. FG itu perintah foreground. Nah, ini ya foreground. Ini akan dijalankan di atas atau di istilahnya itu dijalankan di depan. Ya. Kalau background itu proses dijalankan di cara background, ya, belakang. Ini menggunakan perintah BG. Ya. Nah, ini perintah yang dijalankan secara BG itu yang plus ini ya, yang background tadi. Kita lihat. Ya, sama ya. Coba kita jalankan lagi perintahnya. Nah, ini kan akan tambah. Kita lihat jobs-nya. Nah, ada 3 perintah. Ya. Ada 3 perintah di sini. Nah, kemudian untuk mematikan proses itu menggunakan perintah kill, ya, untuk mematikan perintah kill dengan perintah kill, ya. Kill proses keberapa, ya. Kemudian kita lihat jobs. Nah, yang ketiga, perintah yang nomor 3 itu terminate, berarti dimatikan, ya. Misalkan kita kill yang nomor 1, ya. Kita lihat lagi job. Nah,
Nah, yang nomor satu terminate. Ya, yang nomor satu terminate. Kita lihat lagi jobs-nya. Nah, maka tinggal satu. Ya, tinggal satu. Kill adalah perintah yang digunakan untuk mematikan proses. Ya. Kalau kill all, ya, misalkan kita jalankan lagi ya di sini ya. Kill all itu untuk mematikan semua perintah ya, proses yang ada. Misalkan kita lihat di sini. Waduh, perintahnya kok banyak banget, apa namanya, prosesnya kok banyak banget, ya. Maka kita kill aja perintahnya ya. Kill all ping. Tadi kan kita ngeping. Ya. Nah, ini semuanya langsung terminate. Ya. Langsung di terminate. Jobs-nya ketika kita create jobs, ya nggak ada yang berjalan. Nah, kosong. Oke, kemudian top ya, perintah top tadi untuk melihat apa namanya proses ya, untuk melihat proses yang berjalan. Misalnya kita gunakan lagi yang tadi. Kita lihat ya, jobs. Nah, ini ada 7 perintah ping ya. 7 perintah ping, kita lihat top. Nah, di sini ada nih perintah ping 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 ya. Ping 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 ping. Banyak sekali ping ya. Kemudian ini perintah top ini yang barusan kita jalankan. Ya. Nah, kemudian untuk mematikan proses di perintah top ini, yaitu menggunakan kita mencet tombol K. Tombol K digunakan untuk mematikan proses. K, kemudian kita pilih PID-nya berapa. PID-nya kita misalkan 116 ya, kita akan keluar dari perintah top. Itu 16. Nah, kita keluar. Ya, keluar dari top ini. Ya. Nah, ini ya. Ini tinggal apa namanya PID yang mau di kill ya, sama juga kita misalkan masuk ke sini lagi top ya, kita kill PID 115 ya. Berarti nanti ada satu ping yang tidak yang dimatikan ya. Kemudian kita lihat lagi, kill lagi. Nah, berarti di sini ada ping yang hilang. Kita lihat jobs. Nah, satu kill hilang karena tadi satu ping hilang ya, karena tadi dimatikan satu. Ini tadi sudah ya. Ini sudah ya. Untuk keluar ya, itu menggunakan perintah key untuk keluar dari topnya. Ada proses kill menggunakan pay kill, juga menggunakan kill ya, mematikan proses. Kita lihat tadi jobnya masih ada, kill all ping. Oh, nah, ada perintah pingnya sudah hilang semua. Oke, misalkan kita menggunakan perintah ini ya, sleep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada di sini jobs lagi untuk melihat yang
Oh, ini sudah berjalan, ya, yang sedang berjalan. Kemudian kita lihat PS slip ada 2, ya, itu dia diproses nomor 122 dan 123. Misalkan kita kill yang nomor 122. Kita lihat lagi jobs-nya. Ya, ini tinggal 1, ya, terminate. Yang satunya sudah di terminate. Kita jalankan lagi untuk ininya, slipnya berarti ada 2, ya. Kemudian kita menggunakan pkill min 15 slip. Sama dengan kill all tadi, ya. Kalau kill all itu nggak perlu menggunakan option tambahan, ya. Tapi kalau yang ini menggunakan tambahan 15, 15. Ya. Ini PS tadi sudah, ya. Jalankan lagi nggak apa-apa. PS. Ya, pingnya sudah berjalan, itu di 127. Menggunakan PS min E, tadi berbagai macam opsi perintah PS, ya, digunakan untuk menampilkan apa namanya, proses, ya. Berbagai apa namanya, berbagai view, ya, berbagai view-nya. Ya, berbagai view. Ini untuk short juga, short berdasarkan memori. Nah, berdasarkan penggunaan memori atau GPU, ya. Cuman karena ini 0 semua, jadi ya nggak sama aja, ya. Ini perintah free, ya. Untuk melihat memori tadi sudah, ya. Ya, untuk mematikan tadi menggunakan perintah ini, ya, kill 127. Pinnya sudah hilang. Ini melihat sistem log, ya. Melihat sistem log itu ada di var, ada di ls, var log. Jadi semua log di sistem disimpan di directory log ini, ya. Kita lihat SSH localhost. Apakah nanti kelihatan prosesnya? Ya, misalnya ini, ya. Ini kan ada log, ya, ketika mau SSH tetapi tidak bisa. Nah, kita lihat di sini. File, ya, min 5 var log. Ini biasanya digunakan oleh sistem administrator untuk memantau, ya, memantau, ya, ini, memantau sistem, ya. Biasanya digunakan untuk memantau sistem apakah ada kejadian yang aneh atau tidak. Biasanya kan kalau ada percobaan masuk dan sebagainya itu kan dia terekam, ya, terekam di
log ini. Di log authentication, log ini biasanya log yang menyimpan terkait dengan proses autentikasi, login, ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada pilot password, ya, from root. Jadi yang root ini tadi yang menjalankan SSH tadi, ini dari user root, ya, ke localhost yang 127.0.1. Jadi dia berusaha masuk menggunakan SSH oleh root, tetapi tidak bisa karena apa? Passwordnya salah. Nah, ini semuanya tercatat di log. Seperti itu. Ini sudah habis ya. Oke. Baik teman-teman, ini hari ini kita hanya membahas tentang apa namanya chapter 13. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa tolong dikerjakan ya exam chapter-nya, ya, yang exam chapter semuanya tolong dikerjakan semua. Dari chapter 1 sudah saya buka semua ya, dari 1 sampai 18 sudah saya buka. Tolong silahkan dikerjakan semua. Kemudian yang kemarin midterm exam sudah saya sudah saya buka kembali, silahkan dikerjakan ulang karena saya lihat nilainya tidak begitu bagus ya. Jadi nanti silakan diperbaiki agar nanti sertifikat Linux-nya bisa baik ya, bisa baik. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.